Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mempelajari yaitu video sumber belajar ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, kita akan mengetahui atau mempelajari yaitu video sumber belajar, yaitu pada materi yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan di pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian selanjutnya siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik every on stature, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, para siswa yaitu dapat membuat kuate tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Kemudian selanjutnya, siswa-siswi dapat mengenal atau menjelaskan atau memahami yaitu makna sholat, baik itu secara bahasa maupun itu secara istilah. Kalau secara bahasa itu sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Dalam menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu makna sholat. Kemudian selanjutnya siswa-siswi sekalian yaitu dapat membaca yaitu surat Al-Ankabut ayat 45 yang menjelaskan yaitu kewajiban melaksanakan sholat, di mana artinya itu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pada anak-anak sekalian silakan dibaca dan dipahami yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian selanjutnya juga sholat dibagi yaitu berdasarkan hukum pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sholat fardu, kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat fardu dibagi lagi yaitu yang pertama fardu ain, kemudian kedua fardu kifayah, sedangkan sholat sunnah yaitu yang pertama sunnah muakkad, kemudian yang kedua sunnah khairu muakkad. Kemudian selanjutnya yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan upaya meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dan seterusnya juga siswa dapat mengetahui yaitu manfaat berzikir. Di antaranya itu ada 4 manfaat berzikir. Yang pertama mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya. Yang ketiga Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berzikir. Yang keempat berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga siswa dapat mengetahui hikmah melakukan sholat dan zikir, yaitu yang pertama tertanam dalam akidah tauhid dalam jiwa seorang, yang kedua hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin baik, yang ketiga memperkuat jiwa seorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, dan yang terakhir memperoleh kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya siswa dapat membaca Al-Quran yaitu tentang berzikir. Silakan lihat di buku. Kemudian di sini ada artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah,
zikir yang sebanyak-banyaknya Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Jadi silakan dicari dan dibaca, yaitu surah 33 ayat 41. Kemudian anak-anak sekalian dapat mengetahui dan juga memahami yaitu cara berzikir, yaitu ada 3 macam. Yang pertama zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan ucapan, dan yang keempat zikir dengan perbuatan. Di antaranya ada zikir dengan ucapan, yaitu kita mengucapkan lafaznya, contoh tahmid atau alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan bisa juga kita membaca Al-Quran dan selawat. Itu yaitu mengenai cara berzikir. Kemudian tak kalah pentingnya juga, sholat itu merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu merupakan zikir yang menunjukkan pengamalan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam sholat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, takbir. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar dan juga harus khusyuk, karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat termasuk orang-orang. Anak-anak sekalian, itulah yaitu mengenai video sumber belajar yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Saya Eri, Allahumma waffiq wa lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.